pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial atau tata cara untuk membuat trigger di aplikasi Command Prompt. Jadi biasanya bagi teman-teman yang mungkin udah pernah buat trigger itu biasanya di MySQL kan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara atau tutorial untuk membuat trigger di Command Prompt. Jadi seperti biasa, itu langkah pertama kita harus mengaktifkan STEM terlebih dahulu, kemudian kita klik startnya di mode Apache dan MySQL. Nah, apabila sudah hijau itu sudah artinya kita buka Command Prompt-nya. Kemudian kita ketik perintah untuk memulai agar Command Prompt-nya bisa digunakan. Nah, jadi ini sudah bisa digunakan Command Prompt-nya. Nah, namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu trigger, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, jadi trigger itu merupakan sebuah script pada MySQL yang dapat memicu suatu kejadian dalam suatu database. Nah, kenapa sih harus menggunakan trigger? Nah, jadi trigger ini itu memberikan banyak manfaat bagi penggunanya, itu seperti dapat mencegah terjadinya transaksi yang tidak valid, kemudian bisa memperbaiki keamanan database, dan secara otomatis dapat memberikan sinyal program lain untuk melakukan sesuatu jika isi tabel yang diubah. Nah, jadi sesungguhnya trigger ini bukanlah sebuah prosedur, namun trigger ini dipasang menempel pada tabel. Nah, jadi trigger ini dapat dipicu oleh 3 event, yaitu insert, update, dan delete. Kemudian ketiga event tersebut itu akan dikombinasikan dengan event lain seperti before atau after. Jadi akan dipilih salah satu, misalnya before insert atau after update, itu terserah atau sesuai dengan keperluan kita. Jadi apa sih bedanya after dan before? Jadi saya contohkan misalnya after insert. Jadi itu artinya setelah proses insert si triggernya itu baru dipicu. Nah, kemudian sebaliknya before insert, jadi triggernya dipicu terlebih dahulu daripada proses insertnya. Nah, daripada teman-teman bingung, jadi kita coba aja langsung ke pembuatannya di Command Prompt. Jadi seperti biasa, kalau misalnya teman-teman udah punya database dan mau pakai yang itu bebas saja. Jadi di sini saya mau buat database baru. Namanya itu database toko. Kemudian saya use database-nya. Nah, di sini saya pakai 2 tabel aja. Dua tabel cukup. Mungkin kalau teman-teman mau nambahin atau gimana itu sesuai kebutuhan aja. Yang pertama itu saya akan buat tabel namanya tabel produk masuk. Jadi di sini langsung seperti sebelumnya, twist in kolomnya. Tipe datanya saya pakai integer. Kemudian panjangnya 15. Karena ini sebagai primary key, jadi saya tambahkan sintaks primary key. Kemudian ada ID produk. Di sini saya menggunakan ID produknya itu tipe varchar supaya gampang gampang untuk membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Di sini saya pakai varcharnya 15 juga. Kemudian ada nama produk. Kemudian ada jumlah, itu saya pakai kalau produk kan bisa desimal, mungkin untuk produk beberapa produk jadi saya pakai tipe datanya float aja. Kemudian satuan itu pakai satuannya saya pakai varchar, ini 50 aja. Kemudian itu ada harga.
Sini saya pakai tipe datanya big in. Oke, ini tabel produk masuknya udah dibuat. Kemudian saya mau buat tabel yang kedua, itu adalah tabel produk. Di sini ada ID produknya. Saya samain sama yang tadi tipe datanya. Dan dia sebagai primary key. Kemudian ada nama produknya. Kemudian saya juga isiin stok. Stok itu saya pakein float aja, sama seperti jumlah yang tadi. Satuan. Nah, di sini juga saya buatin kolom namanya harga new. Jadi kolom harga new ini itu fungsinya itu untuk menampung apabila dalam produk itu ada perubahan harga. Jadi untuk harga lama dan harga barunya itu tetap disimpan. Jadi kita bisa tahu berapa sih harga lamanya, berapa sih ada harga barunya, berapa sih kenaikan harganya itu, jadi bisa dihitung. Kemudian saya di sini isiin kolom change type itu untuk biar kita tahu apakah ini di-insert, di-update atau di-delete. Kemudian yang terakhir itu ada tanggal, dan saya pakai tipe datanya date time. Oke, ini untuk dua tabel, yaitu tabel produk masuk dan tabel produk itu sudah dibuat. Kemudian saya buat triggernya dulu. Jadi untuk sintaksnya itu sebenarnya sama aja kayak sintaks dari store prosedur, diawalin dengan delimiter. Kalau trigger itu bukan prosedur ya teman. Jadi kalau trigger itu ya di sini trigger. Jadi delimiter create trigger gitu. Jadi di sini saya buatin trigger namanya tg insert. Jadi misalnya trigger insert gitu biar bisa bedain, biar nggak bingung. Nah, untuk trigger insert ini saya gunain eventnya after insert. Nah, jadi artinya si trigger ini dipicu proses insertnya dulu, baru si triggernya dipicu. Nah, untuk on ini saya produk masuk. Kemudian di sini ada for each row. Baru begin. Nah, jadi di sini saya insert itu akan dimasukkan ke tabel produk kan ada produknya, ada nama produk sesuai di sini stok, kemudian satuan, kemudian ada harga, change type, dan ada tanggal. Kemudian untuk values-nya itu
Nah, jadi sini saya jelasin kenapa sih harus pakai new. Nah, jadi inilah trigger. Jadi di triggernya juga ada new sama old. Jadi new ini artinya saat kita memasukkan data, itu akan masuk. Kan kita masukin data itu di tabel produk masuk. Nah, jadi saat kita masukin data di tabel produk masuk, dan kalau kita pakai new artinya data yang kita masukkan di produk masuk itu akan masuk satu persatu ke tabel produk sesuai dengan kolomnya. Misalnya new ID produk dia akan masuk ke ID produk, kemudian nama produk, new nama produk masuk ke nama produk. Nah, begitu pula seterusnya. Jadi harus gunakan new atau old. Nah, di sini juga saya isikan on duplicate key update stock sama dengan stock ini jumlah. Jadi on duplicate key itu artinya supaya kalau misalnya kita misalnya pertama kita masukin produk kodenya B001. Nah, untuk yang kedua kita masukin produk dengan kode yang sama itu. Kalau misalnya kita pakai duplicate key ini supaya nggak terjadi error. Kalau misalkan kita nggak pakai duplicate key, itu pasti akan terjadi error. Kemudian di sini update stok sama dengan stok ini jumlah. Jadi sintaks ini maksudnya, jadi saat kita menambahkan pertama kode B001 itu sejumlah 20. Kemudian kita inputin lagi B001 jumlah 20. Nah, itu akan ditambahin sehingga total itu jadi 40. Seperti itu. Kemudian ini sintaksnya. Oke, ini sudah benar. Kemudian saya lanjutin aja ke trigger yang kedua. Jadi saya buat dulu triggernya. Sama seperti di atasnya. Nah, sekarang saya akan membuat trigger update. Itu namanya tag update. Ini nama triggernya tag update. Kemudian saya juga menggunakan event after update. Udah dibikin. Untuk memulai triggernya, ini sama insert into tabel produk. Ini juga isinya sama. Jadi yang saya tulis ini ya sama kayak ini ya, ID produk, nama produk, satuan chain type itu yang ada di tabel produk masuk. Nah, di sini saya mau nulis ada ID produk, kemudian ada nama produknya, kemudian ada stoknya, kemudian ada satuan, kemudian ada harga dan tanggal. Jadi penulisannya juga untuk values-nya itu harus disesuaikan dengan insert-nya. Jadi kalau misalnya yang pertama ID produk, berarti values yang pertama juga ID produk. Nah, di sini untuk yang di-update itu saya gunakan old.
Kemudian di sini saya gunakan auto jumlah, kan dia stok nih punyanya, berarti sekarang alt.satuan. Oh ya, untuk now ini maksudnya ini disesuaikan dengan waktu yang ada di masing-masing laptop. Jadi nanti kita coba untuk now-nya. Jadi di sini sama, saya juga isiin on duplicate key supaya itu ntar nggak error. Jadi kenapa sih di sini saya isiin old, di sini saya isiin new? Jadi di sini untuk update-nya ini saya buat untuk update harga aja. Jadi untuk yang lain kayak ID, nama, jumlah dan sebagainya itu tetap old. Kemudian yang new itu adalah harganya. Kalau saya mau update harganya, jadi new harga yang akan dimasukkan ke kolom harga new. Kemudian ini udah untuk trigger update-nya. Kemudian untuk trigger selanjutnya itu saya akan membuat trigger delete-nya. Proses pembuatannya sama kayak yang di atas. Nah, di sini saya namain nama triggernya itu trigger delete. Kemudian saya event-nya juga menggunakan after delete. Kemudian on-nya sama, tidak masuk. Nah, jadi untuk prosesnya ini, ntar saya akan ngisi datanya itu di tabel produk masuk. Kemudian untuk tabel tabel targetnya itu bilang itu di tabel produknya. Kemudian kita begin. Jadi di sini saya tulis semua nama kolomnya, karena kalau delete itu kan artinya hapus. Jadi supaya kita juga tetap tahu apa aja sih data-data yang kita hapus tuh isinya apa aja. Jadi semua datanya itu akan saya tulis. Kemudian untuk values-nya itu karena ini dia delete, jadi kita menggunakan old. Nah, jadi di sini itu saya semuanya menggunakan alt. Kenapa alt? Karena delete. Jadi delete itu kan cuma untuk apa saja, nggak ada
dia nambahin data atau ngubah data, nggak ada sesuatu yang baru, jadi kita gunain semuanya out. Kemudian ini udah. Nah, jadi ketiga triggernya itu sudah saya buat. Nah, trigger pertama ini adalah trigger insert, itu dengan menggunakan after insert. Kemudian trigger kedua ini namanya TG update, itu menggunakan event after update. Kemudian trigger yang ketiga itu namanya TG delete, itu eventnya itu adalah after delete. Nah, jadi kan triggernya sudah dibuat, jadi kita sekarang itu memasukkan data ke tabel produk masuknya. Jadi kita lihat dulu apa aja kolom dari tabel produk masuknya. Oh, di sini nggak ada gininya karena dia belum ada, jadi dia kosong. Jadi kita isi aja langsung datanya. Jadi mungkin teman-teman bisa ingat-ingat lagi tadi kalau nggak salah yang pertama itu ada ID produk masuknya, kita pakai 1. Nah, karena yang kedua ini kan ada ID produk, jadi tadi saya tuh menggunakan tipe datanya varchar, jadi harus isi tanda petiknya, misalnya B001. Kemudian untuk nama produknya itu saya kasih namanya beras. Kemudian untuk jumlahnya saya kasih 20, satuannya kilogram. Kemudian untuk harganya saya set 12.000. Oke. Untuk yang kedua, jadi 2 itu saya ininya G002. Kemudian untuk produk yang ketiga itu saya buat M003, namanya minyak goreng. Harganya saya set 8.000. Di sini saya coba isi 4 data dulu. Itu teh ada 30 jumlahnya, satuannya kotak. Kemudian harganya saya set 6.500. Oke, ini udah, kita lihat dulu di tabel produk masuk tabel produk masuk dulu. Oke, di sini di tabel ini tampilan dari tabel produk masuknya. Kan tadi kita udah buat trigger nih. Jadi apapun yang kita masukin di tabel produk masuk itu juga akan masuk di tabel produk. Jadi kita coba select tabel produknya. Nah, jadi isinya sama. Jadi sama nih kan, B01 beras 20 kg. Harganya karena kita belum set jadi dia masih 0. Nah, di sini change type-nya inserted. Nah, untuk tanggalnya ini maksud saya now. Jadi kan sekarang saya buatnya ini 24 bulan 5 2020, jamnya sekian. Jadi ini disesuaikan dengan jam masing-masing laptop.
Jadi kita coba lihat lagi ke atas. Itu kan tadi saya buat nih on duplicate key sama stoknya ini akan bertambah kalau ID-nya sama. Jadi kita coba lagi insert data, insert satu data. Jadi values-nya itu sekarang kita pakai ID produk masuknya itu ID 5. Kita coba pakai yang kode ID produknya yang minyak goreng. Kemudian kita jumlahnya kita tambahin 10. Kemudian sama satuannya liter. Harganya kita samain dulu 4.000. Oke, 5 udah sama ya. ID produk masuk, ID produk masuk, ID produk, nama produk, jumlah, satuan harga. Oke, ini udah. Ini kebanyakan namanya. Oke. Kita coba langsung aja lihat di tabel produknya. Oke, kita lihat ini kan awalnya kita select, ini minyak gorengnya jumlahnya 7 liter, harganya 8.000. Nah, sekarang kita masukkan lagi, insert lagi. Jadi berubah dia, minyak goreng 17. Jadi stoknya itu ditambah. Jadi kita coba lagi satu untuk insertnya. Ini insert untuk. Kita coba masukin untuk gulanya. Ini ada ID produk masuknya 6, ID produknya itu G002. Kemudian namanya gula. Kemudian stoknya kita tambah 15. Kemudian satuannya kilogram. Dan harganya kita samakan. Harganya itu si gula harganya 15.000. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi awalnya si gula ini kan stoknya 15, kemudian kita tambahin lagi 15, jadi dia 30. Nah, itu untuk yang insert. Oke, kemudian kita coba untuk yang sintaks selanjutnya, itu sintaks update. Di sini saya akan set harganya dengan 7.500, where ID produknya itu sama dengan T004. Oke, ini sudah mau change. Coba kita lihat di tabel produknya. Nah, ini dia kelihatan di sini. Jadi tadi kita mengubah teh yang ID-nya T004, harganya dari 6,5 jadi 7,5, dan change type-nya itu akan berubah menjadi updated. Jadi kita coba lagi sekali untuk yang update. Set harganya, kita coba yang minyak goreng jadi 9,5 ya.
Oke, ini udah. Kita coba select lagi di tabel produknya. Nah, di sini terlihat dia dari harganya 8.000 menjadi 9.500 dan change type-nya itu akan berubah menjadi updated. Nah, itu adalah contoh dari perintah update-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan sintaks delete. Jadi, ini sintaksnya delete from. Misalnya ini kita mau delete produk dengan ID, kita coba delete yang beras ya, dan ID-nya B001. Oke, ini sudah, kita coba lihat di sini di tabel produknya. Oke, di sini akan terlihat bahwa si beras ini akan sudah di-delete. Nih, change type-nya udah delete. Artinya tabel beras ini datanya tetap ada, tapi sebenarnya dia tuh sudah terdelete. Jadi kita coba delete yang ada perubahan tadi, coba kita delete yang minyak goreng ya. Ini nggak isi tanda bintang, langsung aja delete from. Kita select. Nah, di sini dia juga akan terlihat deleted, change type-nya deleted. Artinya si minyak goreng ini sudah di-delete dari tabel produk masuk maupun tabel produk. Nah, jadi sekian tutorial saya tentang pembuatan trigger di aplikasi Command Prompt. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.